Jari tangan wanita ini direndam di air susu selama 20 tahun. Setiap otot jarinya sangat sensitif. Bahkan bisa memakai sehelai rambut. Diikatkannya pada gelas permainan. Saat dadu berhenti di dalamnya adalah 3, 4, 5. Dia menggunakan tangannya yang halus untuk mengontrol rambut. Ditarik dengan lembut. Angka di dadu pun berubah. Lalu diambilnya rambut itu tanpa diketahui siapapun. Tidak hanya demikian. Dengan rambut dia bisa mencuri kartu dengan gampang. Sangat keren bukan? Dia adalah putri dari Jackie yang bernama Jenny. Jackie memiliki 2 putra angkat. Pria ganteng yang bernama John. Dan satunya lagi bernama Max. Jackie sangat suka pada John. Dia berjanji akan menikahkan Jenny dengan John. Tetapi Max juga menyukai Jenny. Mereka kelihatan seperti sahabat. Tetapi mereka juga adalah musuh. Jackie tiap hari berjudi. Saat kritis dia akan berpura-pura mabuk, agar John yang menggantikannya bermain. Tony juga salah satu pemain. Putrinya Anne dan pengawal Jeff menemaninya. John selalu berpura-pura bahwa pertama kali berjudi. Saat hampir kalah dia selalu menaikkan biaya taruhannya. Hal ini membuat para pemain pun menyerah. Dengan kartu rendah saja dia bisa memenangkan judi itu. Jackie berpura-pura terkena serangan jantung. Menyuruh 2 anak angkatnya pergi. John merasa kenal ketika melihat Anne. Sebenarnya mereka sudah kenal saat kecil. Anne pernah menolong John waktu itu. Pemain kalah dan ingin merampas uang Jackie. Anne menyuruh Jeff pergi merebut tetapi tidak boleh melukai John. Karena Anne mencintainya. Pembunuh dengan gampang dibunuh oleh Max. Dan Jeff mengikuti John hingga kereta bawah tanah. Dia mulai memanaskan badan dan mulai memukulnya. Seluruh proses hanya terlewat sebentar saja. Akhirnya malah bersalaman. Bahkan janjian untuk makan dan minum di lain kali. John sangat menepati janji. Beberapa hari kemudian dia pergi mencari Jeff. Dia berkata akan mengikuti perlombaan judi. Berharap Jeff juga datang melihatnya. Anne paling senang karena bisa dekat dengan John. Tetapi John sudah memiliki pacar. Anne hanya bisa menjadi sahabatnya. Mereka naik becak untuk mengikuti perlombaan judi. Anne selalu menjadi pendukung John yang setia. 2 putra angkat Jackie masuk sampai semifinal. Keduanya akan memulai persaingan yang adil. Keduanya sama-sama ingin mendapat julukan Dewa Judi. Jackie memberi kode pada Max. Apapun kartunya ingatlah untuk memberi taruhan tinggi. Terakhir malah semuanya dipertaruhkan. John menambah taruhannya lagi. Jackie juga tidak mau kalah. Akhirnya lawan lain pun ketakutan dan mengalah. Hanya sisa mereka berdua saja. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Jackie memberitahu John. Dia juga bertaruh di luar ini. Jika John yang menang maka dia akan kalah lumayan banyak. Jadi dia berharap John mengalah. Dewa judi hanyalah sebuah nama panggilan. Memenangkan uanglah yang terpenting. Tetapi John ingin menang dengan kemampuannya sendiri. Jackie tidak dapat mempengaruhinya. Diberinya sebuah pelukan. Ternyata Jackie malah mengeluarkan pistol dan menembak John. Dengan beginilah Max mendapat julukan Dewa Judi. Bahkan menikahi Jenny dan hidup dengan sukses. John dibawa ke rumah sakit. Untung saja peluru tidak terkena otaknya. Sehingga nyawanya tidak berbahaya. Tetapi indera perasanya hilang. Apapun yang dimakannya tidak berasa. Bahkan John menjadi sangat emosional. Anne selalu menemani dan menjaganya dengan lemah lembut. John tidak makan beberapa hari. Jeff pergi membeli coklat dan memasukkan ke dalam mulut John dengan paksa. Ternyata John malah makan. Apakah sangat enak? Coklat pahit inilah makanan favoritnya. Agar dapat melindungi John, Anne memindahkannya dari rumah sakit ke rumahnya. Setelah 2 bulan akhirnya John mulai bicara. Anne sangat senang dan memeluknya. Max dan Jenny sengaja datang membuat John marah. Dia tidak percaya bahwa Jenny sudah berubah. Semua tidak bisa terulang kembali. Dia hanya bisa berjalan maju. Bahkan tidak mendengarkan nasihat. Jackie terus mendengarkan secara diam-diam. Mereka berdiskusi bagaimana melawan John. Jenny diam-diam mendengar di belakang. Max langsung menarik rambutnya. Tangannya sangat lembut. Ditekan begitu saja sudah sangat kesakitan. Ayahnya tidak sedih melihat kejadian ini. Dia tidak mau mencampuri urusan mereka. Di matanya hanya ada uang. Beberapa hari kemudian, sekelompok perampok muncul dan menculik John. Jeff curiga bahwa ini semua adalah ulah Max. Maka mereka pergi mencari Max. Ternyata John bukan ditangkap Max. Ternyata dia ditangkap oleh bos Australia. Mewakili Australia dalam turnamen Dewa Judi. John pura-pura bodoh saat itu untuk menipu Jackie. Malam itu Jackie menyuruh pembunuh untuk membunuh John.
Saat itu Jeff sedang mandi. Dia hanya bisa melawan pembunuh dengan memakai handuk saja, bahkan mengambil pakaian lawan untuk dipakai. Bagaimana cara pakainya pasti karena kerja sama mereka, dan bantuan editor. John dan Anne sedang berpacaran. Sama sekali tidak mendengar terjadi perang di luar. Ayah Anne terluka parah. Dia datang untuk memberitahu mereka berdua. Jeff mengejar hingga ke atas. Lawan melemparkan bom. Dia menendang kembali sehingga lawan pun melarikan diri. Anne ditangkap. John datang untuk menyelamatkannya. Jeff mengeluarkan panah hingga terkena lawan. Anne terjatuh dan John melompat ingin menangkapnya. Tetapi juga tidak dapat menolong orang yang dicintainya. Dengan mata sendiri dia melihat pacarnya jatuh dari ketinggian. John dan Jeff bekerja sama, memukul penjahat yang menangkap Anne hingga mati. Lalu ditendangnya ke bawah. Anne berbaring koma di rumah sakit. Dokter berkata tulang belakang Anne terluka parah. Untuk kedepannya dia hanya bisa berbaring di atas kasur. Hidupnya akan menjadi hampa karena tidak dapat bergerak. Untuk mengabulkan doa Anne, John berdandan dan memakaikan cincin pada Anne sebagai tanda nikah. Anne terharu hingga mengeluarkan air mata. John memeluk Anne untuk terakhir kali. Lalu dia mematikan oksigennya dan mengucapkan selamat tinggal. John pergi ke perlombaan Dewa Judi sebagai balas dendamnya. Jackie menyuruh seorang pria yang dapat melihat tembus pandang untuk melihat kartu John. Dan John menyerah sebanyak 20 kali. Membuat mata itu pun menjadi pedih. Sampai akhirnya pria itu pun tidak dapat melihat kartu John dengan jelas. John menaruhkan semua uangnya. Biasanya pertaruhan ini sangat sederhana. Dimulai dari pertaruhan kecil hingga besar. Kartu dari mereka bertiga punya John yang paling kecil. Jackie memberi kode pada Max agar dia membuat taruhan besar. John akhirnya kehabisan uang. Dia hanya bisa meminta untuk penutupan kartu sementara. Dia bertanya apakah investor masih mau menambah uang. Investor malah menyuruhnya menyerah. Ternyata Jenny malah mengeluarkan uang ingin membantu John. Bahkan dia berkata bahwa dirinya mendapat kekerasan dari Max. Dia ingin bersama John kembali. Kebencian mereka akan diselesaikan hari ini. Dibukanya penutup dan perlombaan dilanjutkan. Max masih ingin menambah taruhan lain. Jika yang kalah maka tangannya akan dipotong. Saatnya melihat keajaiban. John membuka kartu dan melihat kartunya dari 10 berubah menjadi A. Pasti Jenny yang menukar kartunya ke tempat Max. Jenny juga memberitahu fakta dari jauh. Dia sudah menikah dengan Max. Tidak mungkin dia membantu John lagi. Max sangat sombong dan mengira dia akan menang. Ternyata kartunya berubah menjadi angka 3. Habislah dia. Ternyata John sudah tahu bahwa Jenny berubah. Dia sengaja membiarkan Jenny menukar kartunya. Dan sebenarnya kartunya adalah 3 dan bukan 10. Sepanjang malam dia mempermainkan pria yang di belakangnya itu. Max akhirnya kalah. Jeff menyuruh bawahan mengeluarkan kapak. Max meminta tolong pada Jackie. Ternyata Jackie pergi begitu saja. Max dengan marah melukainya dengan kapak. Jeff menendangnya hingga terjatuh. Sebenarnya Jackie juga mempersiapkan pistol. Tetapi ditukar oleh John. Semenjak itu John Dewa Judi kehilangan kabar. Ada yang berkata dia memiliki 2 murid. Saat dia muncul lagi dia sudah berubah. Film ini berjudul God of Gamblers 3. Ternyata cerita Dewa Judi yang suka makan coklat pahit memiliki cerita kehidupan begini. Klik sukai dan ikuti saya. Sampai jumpa.